Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di channel saya, Saiful Anam and Partner. Hari ini saya akan membahas tentang kritikan BEM UI kepada Presiden yang kemudian berujung pemanggilan kepada BEM UI, yang kemudian menurut pemberitaan di media sosial, kritikan yang dilakukan oleh BEM UI tersebut itu dinyatakan melanggar aturan kampus atau tidak sesuai dengan aturan yang berada di kampus UI. Tentu kritikan itu seperti yang sudah diupload di berbagai media sosial BEM UI yang pada intinya menyatakan bahwa Presiden Jokowi itu dianugerahi gelar sebagai The King of Lip Service. Tentu hal tersebut dilatar belakangi oleh beberapa pertimbangan yang kemudian juga disebutkan tentang beberapa link atau data-data yang diambil dari berbagai macam media yang ada, sehingga kemudian atas dasar pemberitaan-pemberitaan yang ada, maka kemudian mahasiswa memberikan gelar kepada Presiden Jokowi sebagai The King of Lip Service. BEM UI menyatakan dalam rilisnya, ia menyatakan bahwa Jokowi seringkali tidak selaras apa yang dijanjikan dengan apa yang dikerjakan selama ini. Untuk itu kemudian BEM UI menganugerahi Presiden Jokowi sebagai King of the Lip Service yang kemudian berujung pemanggilan oleh Rektorat UI. Berdasarkan pemberitaan yang ada, maka kemudian melalui Humas UI yang bernama Amelita Lucia, bahwa ia menyatakan bahwa UI tidak anti kritik, akan tetapi kritik semestinya dilakukan sesuai aturan yang ada. Untuk itu saya di sini akan mengkaji secara mendalam apakah kemudian pernyataan BEM UI tersebut baik secara etika maupun hukum melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti biasa, saya akan menganalisis secara mendalam melalui media saya, yakni Angkar atau analisis pakar. Yang pertama, bahwa kita tahu sebagai mantan mahasiswa dan sebagai mantan aktivis, tentu kita tahu bahwa mahasiswa itu sebagai agen of change, yakni agen perubahan. Yang kedua juga mahasiswa dapat dikatakan sebagai agen of social control, artinya mahasiswa sebagai agen perubahan, maka mahasiswa dapat memberikan masukan-masukan atau kemudian memberikan kritik-kritik terhadap kebijakan pemerintah yang tidak sesuai, sehingga kemudian apa yang dilakukan oleh mahasiswa UI tersebut menurut saya itu bagian dari agen of change dan agen of social control. Artinya apa yang telah dilakukan baik kritik melalui media sosial, saya kira itu bagian dari social control dan agen perubahan, sehingga menurut saya tidak ada masalah kemudian apa yang sudah dilakukan oleh mahasiswa UI tersebut. Karena kita tahu status sebagai mahasiswa itu tugas beratnya yakni ada dua. Yang pertama adalah sebagai agen perubahan dan yang kedua adalah sebagai social control. Untuk itu apa yang telah dilakukan oleh mahasiswa UI itu menurut saya adalah bagian penjawantahan terhadap dua fungsi tersebut, sehingga kemudian pemanggilan atau bahkan dikatakan bahwa mahasiswa UI tersebut telah melanggar aturan yang ada, menurut saya tidak berdasar atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Yang kedua, saya akan membahasnya dari sisi di mana posisi kampus yang sebenarnya apabila dihadapkan dengan masukan dan kritik mahasiswa terhadap pemerintahan yang ada. Maka tentu mestinya posisi kampus adalah sebagai supporting system terhadap sistem yang tidak berjalan dengan semestinya, sehingga kemudian apabila memang terdapat kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai, maka semestinya dapat memberikan masukan bahkan kritikan dan saran terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Untuk itu saya kira mestinya apa yang sudah dilakukan oleh BEM UI itu kemudian mendapat dukungan, bukan kemudian mendapatkan panggilan, bahkan kemudian melalui media sosial yang ada, mahasiswa atau BEM UI yang memberikan kritikan terhadap pemerintah tersebut, itu dinyatakan melanggar aturan yang ada. Saya tidak tahu aturan yang mana, akan tetapi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, kritik
dan masukan yang diberikan oleh mahasiswa UI atau BEM UI itu menurut saya tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Yang ketiga, buntut dari pemanggilan BEM UI akibat kemudian memposting kritikan terhadap Presiden Jokowi, itu saya menduga bahwa hal tersebut merupakan bagian dari adanya rektor yang kemudian dipilih langsung oleh Presiden. Untuk itu, maka kemudian terhadap kritik yang dilakukan oleh mahasiswa, maka secara reaksioner kemudian ditanggapi oleh rektor UI untuk kemudian melakukan langkah-langkah, setidaknya melakukan pemanggilan terhadap BEM UI atau mahasiswa UI yang melakukan kritikan terhadap pemerintahan Jokowi. Saya kira ini sebenarnya juga yang menjadi akar persoalan, di mana tugas, fungsi, dan posisi rektor itu tidak sebagaimana mestinya, di mana posisi dan kedudukannya itu sudah bergeser, di mana yang sebelumnya ditentukan langsung oleh Senat Universitas atau kemudian disahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, akan tetapi saat ini tentu posisi dan kedudukan rektor itu sudah beralih, yakni posisi dan kedudukan rektor itu dipilih langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Sehingga kemudian inilah yang merupakan problematika, sehingga kemudian kebebasan untuk memberikan kritik, masukan, dan saran di tingkatan kampus itu menjadi makin tidak dapat dilakukan. Untuk itu, kedudukan rektor yang langsung dipilih oleh Presiden Republik Indonesia itu merupakan bagian penghambat terhadap fungsi mahasiswa, yakni fungsi social control dan fungsi agent of change. Untuk itu, maka fungsi pemilihan terhadap rektor ini semestinya itu dapat dirubah sehingga dikembalikan dan sebagaimana mestinya, yakni ditentukan secara otonom oleh kampus atau universitas itu sendiri, sehingga kemudian kampus dapat memberikan masukan-masukan atau bahkan kritikan-kritikan yang membangun terhadap pemerintahan yang tidak sesuai dengan tujuan bernegara. Yang keempat, apa yang dilakukan oleh BEM UI saya kira tidak ada unsur tindak pidananya. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh BEM UI itu menurut saya bagian dari masukan, bagian dari kritik yang dilakukan oleh mahasiswa untuk kemudian Presiden Jokowi dapat kemudian merubah terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah diambilnya, sehingga kemudian mestinya kritik ini justru menjadi bagian yang tidak terelakkan bagi pemerintahan, sehingga kemudian dapat dijadikan sebuah masukan untuk kemudian melakukan pembenahan-pembenahan dalam mengeluarkan kebijakan dan melaksanakan kebijakan yang akan diselenggarakan oleh pemerintahan Jokowi. Untuk itu saya kira tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik pidana maupun perdata yang dilakukan oleh BEM UI maupun oleh mahasiswa UI terhadap adanya kritikan yang kemudian dimuat di media sosial mereka. Untuk itu, maka pemanggilan terhadap mahasiswa UI menurut saya adalah hal yang tidak perlu dilakukan, sehingga kemudian dapat mencoreng demokratisasi yang ada di universitas atau kampus yang ada di Indonesia. Maka menurut saya jangan sampai kemudian ini dapat menjadi sebuah gerakan bagi kampus-kampus lainnya untuk kemudian melakukan penggalangan dukungan terhadap adanya dugaan anti kritik terhadap pemerintahan yang ada. Untuk itu saya kira mestinya jubir istana atau pihak istana lainnya itu melakukan klarifikasi terhadap adanya masukan, kritik, dan saran yang dilakukan oleh mahasiswa. Itu sebenarnya hal yang lumrah saja yang dapat dilakukan oleh siapapun, asalkan kemudian dalam koridor hukum dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, menurut saya, Rektorat UI itu tidak berwenang untuk kemudian melakukan pemanggilan terhadap BEM UI yang kemudian mengupload kritikan baik melalui media website maupun media Instagram dan Twitter BEM UI. Untuk itu kemudian kewenangan untuk melakukan pemanggilan itu menurut saya kewenangannya itu tidak berada pada Rektorat UI. Akan tetapi kemudian kalau misalnya hal tersebut mengandung unsur-unsur tindak pidana, maka kemudian aparat penegak hukum itu dapat melakukan pemanggilan
terhadap mahasiswa yang kemudian memberikan masukan, kritik, dan saran terhadap pemerintahan yang ada. Untuk itu saya kira pemanggilan Rektorat UI kepada BEM UI tersebut itu merupakan hal yang berlebihan, apalagi kita tahu konstitusi kita itu memberikan ruang untuk kemudian bagi siapapun untuk dapat berpartisipasi dalam pemerintahan. Untuk itu saya kira pemanggilan yang dilakukan oleh Rektorat UI itu justru bertentangan dengan hak konstitusional warga negara untuk dapat memberikan masukan atau bahkan kritikan terhadap pemerintahan yang ada. Inilah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.